Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Ranian Kuvokale dengan NIM 251001010 dari kelas A1 Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai 3 poin penting utama di atas. Poin yang pertama adalah pengertian siklus ekonomi. Poin yang kedua adalah sejarah siklus ekonomi di Indonesia. Dan poin yang terakhir adalah mengenai contoh kasus-kasus siklus ekonomi di negara Indonesia. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu mengenai pengertian siklus ekonomi. Jadi siklus ekonomi adalah serangkaian perubahan yang teratur dalam perekonomian suatu negara yang ditandai dengan periode ekspansi atau pertumbuhan dan kontraksi atau penurunan yang terjadi secara bergantian. Berikutnya adalah anatomi siklus ekonomi. Anatomi siklus ekonomi terdiri dari 4. Yang pertama adalah gerakan menaik atau upturn. Pemulihan ekonomi ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik atau upturn. Kadang-kadang gerakan menaik ini disebut juga dengan ekspansi atau expansion. Bila gerakan menaik ini terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang kedua adalah titik kulminasi atau peak. Ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selama suatu ketika gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi. Titik ini disebut titik puncak atau kulminasi atau peak. Setelah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan kembali. Yang ketiga adalah gerakan menurun atau downturn. Gerakan menurun adalah menurunnya output yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi negatif atau kontraksi. Kadang-kadang gerakan penurunan ini disebut resesi bila terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang keempat adalah titik nadir. Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah yang disebut titik nadir. Setelah mencapai titik rendah atau titik nadir, perekonomian akan pulih kembali karena dilihat dari adanya gerakan yang menaik. Lanjut ke poin yang kedua adalah mengenai sejarah siklus ekonomi di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama dari masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Periode ini ditandai dengan kondisi ekonomi yang sangat buruk dan hiperinflasi akibat beredarnya berbagai mata uang yang tidak terkendali serta blokade ekonomi oleh Belanda. Pemerintah berusaha mengatasi dengan kebijakan seperti pembentukan Oyang Republik Indonesia atau ORI dan pinjaman nasional. Setelah itu lanjut ke masa demokrasi terpimpin dimulai dari tahun 1958 sampai 1966. Ketidakstabilan politik dan pembiayaan politik yang besar yang menyebabkan defisit APBN yang parah dan hiperinflasi mencapai 3 digit pada tahun 1965. Pertumbuhan ekonomi sangat rendah sekitar 1,08%. Lanjut yang berikutnya pada masa Orde Baru pada tahun 1969 sampai pada tahun 1994. Periode ini umumnya dikenal sebagai masa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui rencangan pembangunan 5 tahun atau Repelita. Fokus pada pembangunan infrastruktur dan pertanian membawa perbaikan ekonomi meskipun pada akhirnya rentan terhadap krisis eksternal. Lanjut, krisis moneter Asia pada tahun 1997 sampai pada tahun 1998. Ini adalah salah satu resesi terparah di Indonesia. Pasca krisis pada tahun 2000-an, perekonomian mulai pulih dan bertumbuh secara stabil setelah krisis 1998 dengan PDB meningkat dan kemiskinan mulai menurun dalam 2 dekade berikutnya. Berikutnya kita masuk di poin yang ketiga, yaitu contoh kasus-kasus siklus perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satu contoh kasusnya adalah COVID-19 yang terjadi di belakangan ini.
Di awal bulan Februari 2022, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dirilis naik 5,07% sepanjang kuartal 4 2022. Secara tahunan, ekonomi tercatat bertumbuh 3,69%, naik jika dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi atau pelemahan ekonomi sebesar min 2,07%. Kedua, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi dengan PDB real turun sebesar 5,32% pada kuartal 2 tahun 2020 dan secara keseluruhan tahun 2020 ekonomi turun sebesar 2,07%, penurunan permintaan konsumen dan peningkatan pengangguran yang menjadi dampak langsung. Respon pemerintah. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan stimulus, fiskal, dan moneter untuk menanggulangi dampak ekonomi seperti bantuan sosial, dukungan untuk UMKM, dan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Pasca pandemi, berkat kebijakan yang tepat dan meredanya pandemi, ekonomi di Indonesia mulai pulih pada tahun 2022. Ekonomi tumbuh sekitar 5,31% dan pada tahun 2024 tumbuh sekitar 5,03%. Ini menunjukkan tren ekspansi kembali dalam siklus perekonomian.